بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-15. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Baldizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul ightibati fil ilmi wal hikmati. Bab al-ikhtibat, ikhtibat dalam ilmu dan hikmah. Yang dimaksud dengan al-ikhtibat dari kata al-ghibtah, yaitu ketika seseorang melihat ada orang lain yang punya keutamaan. Apakah dia seorang alim yang memiliki ilmu, atau dia seorang dari ahli ibadah yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin kedua-duanya. Lalu kemudian kita melihat dan kagum kepada orang tersebut, dan kita punya keinginan merasa
ingin mendapatkan kedudukan itu. Merasa ingin mendapatkan ilmu, diberikan semangat dalam beribadah. Tapi tidak bermaksud menghendaki agar kenikmatan tersebut hilang dari orang yang kita maksudkan. Dan al-ghibtah ini biasa disebut di kalangan para ulama hasad yang diperbolehkan. Hasad yang diperbolehkan. Sebab hasad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah ketika seseorang melihat kenikmatan pada orang lain, lalu dia ingin mendapatkan kenikmatan tersebut dan berharap agar kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Itu hasad. Adapun ghibtah, dia tidak mengharapkan agar kenikmatan itu hilang dari orang tersebut dan dia berkeinginan untuk mendapatkan kenikmatan itu pula. Melihat seorang alim, maka dia mengatakan, wah, inginnya saya menjadi seperti itu. Namun dia tidak mengharapkan kenikmatan itu hilang dari seorang alim tersebut. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan al-iqtibad fil ilmi wal hikmah. Iqtibad, ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Cemburu, ya. Sangat berkeinginan. Cemburu yang dalam artian dia tidak menginginkan hilangnya kenikmatan dari seseorang. Maka ghibtah dalam perkara ilmu, demikian pula dalam perkara hikmah. Dan yang dimaksud dengan al-hikmah, sebagian para ulama mengatakan al-hikmah adalah Al-Quranul Karim, yaitu seorang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim pada siang hari dan di malam hari. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang senantiasa membacanya di siang dan malam hari, maka dia merasa, wah, inginnya saya seperti itu. Diberikan semangat untuk ibadah, diberikan semangat untuk membaca Al-Quran Karim. Maka ini ghibtah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan merupakan satu keutamaan. Sebahagian juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah segala sesuatu yang mencegah seseorang dari kejahilan dan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keburukan. Kullu ma mana'a minal jahli wa zajara 'anil qabih. Segala sesuatu yang mencegah dari kejahilan dan mencegah seorang dari melakukan perbuatan yang buruk. Yang dimaksud dengan al-hikmah. Dan sebahagian juga para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Walhasil dari pendapat-pendapat ini pada hakikatnya tidak bertentangan. Sebab intinya bahwa yang dimaksud al-hikmah adalah seorang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Seorang yang berjalan di atas as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, tentu dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan tentunya dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu itu akan mencegah dia dari kejahilan dan akan mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dianjurkan seseorang itu memiliki ghibtah, merasa berkeinginan, punya keutamaan dalam hal ilmu, dalam hal hikmah, ibadah,
memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ghibtah yang disyariatkan. Wa qala Umar, dan berkata Umar, dan beliau adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Menuntut ilmulah kalian, bertafaqquhlah kalian, dalamilah agama ini qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi seorang sadah, seorang pemimpin. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, wa ba'da an tusawwadu, dan setelah kalian diangkat menjadi pemimpin pun kalian tetap harus bertafaqquh, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini, tafaqqahu qabla an tusawwadu, adalah merupakan nasihat dari beliau radhiyallahu taala anhu, bahwa selama seseorang masih diberikan kesempatan, selama seseorang masih memiliki banyak waktu untuk menuntut ilmu, maka manfaatkan itu untuk menuntut ilmu. Jangan menyia-nyiakan ilmu, jangan menyia-nyiakan umur lewat begitu saja dalam keadaan tidak bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tar'asu, fa idza ra'astum fala sabila ila tafaqquh. Dalamilah agama Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi pemimpin, menjadi rais. Sebab apabila kalian telah menjadi pemimpin, tidak ada jalan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena seseorang ketika dia telah memiliki mansib, punya kedudukan, apakah dalam pemerintahan atau yang lainnya, maka tentu itu akan menyibukkan dia dari menuntut ilmu agama, akan menyibukkan dia dari bertafaqquh fid din. Padahal kita mengetahui bahwa seorang yang menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, merupakan tanda-tanda kebaikan yang ada pada seorang. Oleh karena itu, para ulama menasihatkan bahwa pada saat seseorang masih dalam keadaan senggang waktunya, tidak tersibukkan dengan perkara-perkara, mungkin suatu saat dia menjadi seorang pemimpin, mungkin suatu saat dia memegang satu urusan yang menyebabkan dia tersibukkan dari talabul ilm, maka dia tidak mampu lagi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita masih diberikan umur, apalagi sebagian masih syabab, anak muda, manfaatkan waktu muda dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat nanti akan datang waktu sibuk. Sebahagian para ulama memahami dari perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu, bertafaqquhlah kalian, dalamilah agama Allah sebelum kalian menjadi pemimpin, yakni sebelum kalian menikah. Karena seorang apabila dia telah menikah, maka dia menjadi pimpinan dalam rumah tangga. Maka sebelum menikah masih ada kesempatan
Sebab kalau seorang telah menikah, dia akan tersibukkan. Dia harus mencari nafkah. Dia harus mengurusi keluarganya. Nah, namun pada hakikatnya apa yang disebutkan oleh Umar itu sifatnya lebih umum, tidak hanya khusus dalam perkara pernikahan. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi seorang pemimpin, ini secara umum. Nah, sebelum seorang itu tersibukkan, sebab apabila telah datang waktu sibuk, maka akan menyebabkan dia terlalaikan dari talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan orang yang sibuk dengan seorang yang punya waktu senggang, masih memiliki waktu yang banyak. Di saat dia masih muda, belum menikah misalnya, masih punya kesempatan untuk belajar. Nah, mungkin dia mampu dalam sehari sekian pelajaran. Demikian pula dalam hal memahami pelajaran, lebih mudah. Ya. Dibandingkan ketika dia telah menikah atau pada saat dia telah menjadi orang yang tersibukkan dalam perkara-perkara dunianya, banyak urusan. Ya. Sehingga kalaupun dia belajar, karena saking banyak urusannya, mungkin dia akan mengingat urusan kerjanya, dia akan mengingat bisnisnya, ya. Sehingga terpecahkan konsentrasi tersebut. Makanya kata para ulama, at-ta'allum fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. At-ta'allum fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalau sudah terukir, sulit untuk dihilangkan. Ya. Wa-ta'allumu fil kibar kal-kitabati 'ala al-ma'. Belajar di waktu dewasa seperti menulis di atas air. Bisa enggak nulis di atas air? Hah? Tulis lupa. Keesokan bertemu dengan ustaz, ditanya murajaah, lupa ustaz. Kenapa? Sudah tua. Nah, konsentrasi sudah kemana-mana. Walaupun ini tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Mungkin di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman, mudahkan dia dalam mempelajari agama Allah walaupun di usia tua. Ada salah seorang imam dalam ilmu nahwu, Al-Kasai rahimahullahu taala. Imam nahwu di Kufah. Pada awal-awal dia mulai belajar, dia merasa dirinya sudah tidak mampu lagi belajar. Mungkin ketuaan. Nah, belajar nahwu tidak masuk. Sulit untuk dipahami. Satu ketika dia duduk termenung. Lalu di depannya dia melihat ada seekor semut. Semut ini sambil membawa makanan. Dia angkat, naik ke atas dinding. Setiap kali dia naik ke atas dinding, jalan gitu, jatuh lagi. Diambil lagi makanannya, naik lagi terus. Bertambah, jatuh lagi. Terus berusaha lagi. Sampai subhanallah dia berhasil ke ujung dinding itu. Dia sampai kepada tempat yang dia tuju. Subhanallah. Padahal Kasai ini semut. Dia bisa melakukan itu. Membawa beban yang lebih berat dari tubuhnya. Dia terjatuh, gagal, tapi dia terus berusaha. Maka dia menjadikan itu sebagai ibrah, maka dia pun belajar. Akhirnya dia menjadi imam. Ya. Menjadi imam dalam ilmu nahwu. Termasuk di antara orang-orang yang dijadikan rujukan dalam permasalahan ilmu nahwu. Maka dibutuhkan kesabaran. Nah, sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa makna perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu, bertafaqquhlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin.
Mereka menyebutkan kenapa Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan demikian, karena apabila seorang sudah diberikan jabatan, maka itu akan mencegah dia dari menuntut ilmu. Mungkin malu, ya kan? Kalau dia sudah punya kedudukan di kalangan pemerintahan misalnya, untuk datang ke majelis ilmu itu malu. Apalagi kalau sudah diangkat menjadi qadhi misalnya, seorang qadhi. Ya. Qadhi itu apa ya? Mungkin seperti jaksa lah. Nah, yang setiap ada permasalahan yang terjadi di kalangan rakyat datang kepadanya. Dia yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan atau pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat. Itu qadhi. Nah, kalau seorang sudah diangkat untuk datang ke majelis ilmu itu berat. Ya. Nah, dan itu adalah suatu hal yang kita saksikan. Mungkin seorang sebelum dia mendapatkan jabatan, belum terkenal, belum diketahui banyak orang, dia bebas datang ke majelis ilmu. Tapi begitu dia telah diketahui, masyhur, orang mengetahui fulan bupati misalnya, ada fulan pak wali kota, mana mau datang ke majelis ilmu? Berat. Belum lagi dilihat orang, ya. Belum lagi kalau datang harus dikawal, menyibukkan polisi-polisi, kan begitu. Nah, ini bukan datang ta'lim ini. Nah, akhirnya orang menyangka ini seperti ada ya majelis ilmu aja dikawal. Berat untuk melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu ya, para ulama mencela kedudukan al-qadha tersebut, sebab akan menghalangi seorang untuk bertemu dengan masyarakat, untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, kata para ulama, idza tasaddara al-hadath fatahu ilmun katsir. Idza tasaddara al-hadath fatahu ilmun katsir. Apabila seorang yang masih muda, dia sudah diberikan kedudukan, maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak. Kenapa? Sulit bagi dia untuk menuntut ilmu. Fa idza ra'asta kata Imam Syafi'i, fala sabila illa at-tafaqquh. Apabila engkau telah menjadi seorang pemimpin, tidak ada jalan lagi untuk tafaqquh, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan perkataan Umar, maka Imam Bukhari menambah. Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, qabla an tuzawwadu, menuntut ilmulah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin, kata Imam Bukhari, wa ba'da an tuzawwadu, dan setelah kalian jadi pemimpin. Sengaja Imam Bukhari menambahkan kalimat ini untuk menjelaskan, jangan sampai disangka bahwa kalau seorang sudah menjadi pemimpin ya sudah selesai urusan talabul ilm, sehingga sudah tidak ada lagi beban untuk menuntut ilmu. Oh tidak. Menuntut ilmulah kalian sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin dan setelah kalian jadi pemimpin. Dalam artian kepemimpinan, posisi, kedudukan, jabatan, seharusnya itu tidak menjadi penghalang seseorang dari mempelajari agama Allah, dari talabul ilm. Talabul ilm terus. Ya. Minal mahdi ilal lelahdi, dari buayan sampai yang lahat, sampai mati. Al-Imam Ahmad ditanya, Abdurrahman bin Mahdi ditanya, ila mata natlubul ilm, sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata mereka, ilal mamat, sampai mati. Apapun keadaan seseorang, bagaimanapun posisi seseorang, hendaklah jangan sampai mencegah dia keadaannya dan posisinya tersebut dari talabul ilmi. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagaimanapun keadaan seseorang, apalagi pada saat dia telah diberikan tanggung jawab, kedudukan, jabatan, maka menuntut ilmu harus lebih ditekankan karena tanggung jawabnya lebih besar
Dia akan berhadapan dengan sekian banyak manusia dan dia harus menyelesaikan solusi, berbagai macam solusi. Ya. Yang terjadi di kalangan masyarakat. Ya. Apakah yang menyangkut masalah perekonomian, ya, menyangkut masalah kondisi masyarakat, sosial dan yang lainnya, itu membutuhkan ilmu. Dan ilmu yang terbaik, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala macam problematika umat ini adalah kembali pada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada zamannya beliau mengatakan la yabi' fi suqina illa man yatafaqahu fid din. Tidak ada yang boleh menjual di pasar ini kecuali orang yang bertafaqquh fid din, orang yang punya ilmu tentang masalah jual beli. Coba kita ke pasar, kita saksikan siapa yang alim, siapa yang mengerti tentang ilmu jual beli di sana. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab, tidak ada yang menjual di pasar kami ini kecuali orang yang bertafaqquh, mengerti tentang agama Allah, khususnya dalam masalah jual beli. Sehingga dia mengetahui mana yang dihalalkan, mana jual beli yang diharamkan, akad-akad yang diperbolehkan, mana yang haram, yang mana yang termasuk riba. Seorang harus mengerti tentang masalah itu. Nah, kejahilan yang menyebabkan menyebarnya kerusakan di kalangan umat ini. Maka belajar itu terus, tidak ada batasannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ughdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'a wa la takunir rabi' fatahlik. Jadilah engkau menjadi seorang yang alim. Kalau tidak bisa menjadi seorang yang alim, jadilah seorang yang muta'allim, orang yang belajar. Kalau tidak bisa menjadi orang belajar, jadilah pendengar, penyimak. Lalu kata beliau, jangan kamu menjadi yang keempat, kamu akan binasa. Apa yang keempat? Alim, belajar, ya, menuntut ilmu. Gak bisa belajar maksudnya khusus, takhasus, ya, mustami', jadi pendengar setia, penyimak. Jangan jadi yang keempat. Apa yang keempat ini? Gak peduli sama sekali. Gak mau jadi orang alim, gak mau belajar, gak mau mendengar. Jangan. Nah, keadaannya seperti yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari, hadis Abu Waqid Al-Laythi, ketika ada seorang lewat di depan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui di dalam ada masjid, ada majelis yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak peduli, dia pergi begitu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Nah, jangan jadi orang yang seperti ini. Ya. Menjadi seorang alim sulit, iya kan? Ya, kalau tidak bisa, jadi orang yang muta'allim, orang yang belajar. Tapi sibuk, banyak urusan, harus menyelesaikan ini dan itu, maisha dan seterusnya, sibuk, gak bisa. Jadi mustami'. Nah, ini yang paling rendah ini. Pendengar setia. Ya. Jangan jadi yang keempat, masa bodoh, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, fatahlik, maka engkau akan binasa. Wa qad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kibari sinnihim, dan sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar dalam keadaan usia mereka itu telah tua. Mereka telah berusia tua. Menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tua belajar, yang
Yang muda juga belajar, anak kecil juga belajar. Nah, tidak ada batasan. Dan jangan sampai seseorang terhalangi dua sifat yang menyebabkan dia tidak belajar, yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, muridnya Ibn Abbas. Kata Mujahid, la yanalul ilma musta'in wala mustakbir. Tidak menuntut ilmu dua golongan. Yang pertama mustahil, orang yang malu. Seorang yang malu, ya, diajak sama temannya, ayo ada pengajian, ada majelis ta'lim. Waduh, gak enak, malu. Saya nggak pernah ke masjid. Ya sudah, ini kesempatan belajar. Dengan belajar akan menambah keimanan. Dengan tambahan keimanan akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk belajar, untuk beribadah. Nah, malu ini penyakit. Dalam artian malu dalam menuntut ilmu, tidak terpuji. Nah, dan ini bukan malu yang syar'i. Dengan malu mencegah dia dari menuntut ilmu. Malu mendatangi majelis ilmu. Waduh, anak sudah tua, malu duduk, masa harus duduk sama anak-anak? Ya, dia harus belajar dari awal. Akhirnya tidak belajar. Yang kedua mustakbir, sombong. Sombongan mencegah seorang dari menuntut ilmu. Kenapa saya harus datang ke majelis itu? Saya sudah tahu kok hukumnya. Ya. Kenapa sih saya harus belajar? Itu kan anak bawang. Itu kan anak yang belum banyak makan garam. Dia kelebihan makan garamnya. Nah, akhirnya mencegah dia untuk belajar, mencegah dia untuk mendatangi majelis. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Ya. Maka ini kibir yang akan menghalangi seorang dari kebenaran. Kalau dinasihati, maka dia akan menolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-kibir, kata beliau, batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Tidak mau mendengarkan nasihat. Menganggap tidak ada yang bisa kecuali dia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penyakit hati ya, yang parah apabila terdapat pada diri seorang, karena akan mencegah dia dari mengenal agama Allah, mencegah dia dari hidayah, sehingga dia terus dalam keadaan buta dalam agamanya. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Al-Humaydi, telah memberitakan kepada kami Al-Humaydi, sahibul Musnad. Beliau pengarang salah satu kitab Musnad. Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri, selain apa yang Az-Zuhri memberitakan kami darinya. Yani di sana ada jalur yang lain di mana beliau mendengarkan hadis itu dari Az-Zuhri. Qala, beliau mengatakan sami'tu Qais bin Abi Hazim. Aku mendengarkan Qais bin Abi Hazim. Qala, beliau berkata, sami'tu Abdullah bin Mas'ud. Qala, aku mendengarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua perkara. Semua hasad hukumnya haram. Bahkan termasuk di antara dosa besar. Bahkan penyakit hasad dapat menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Dapat menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Apa yang menyebabkan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mereka berada di atas kekufurannya dan enggan menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena penyakit hasad. Hasad. Yang diutus kok dari bangsa Arab, kenapa bukan dari Bani Israel? Hanya karena permasalahan itu mereka enggan mengikuti Rasulullah alaihi wasallam. Hasad. Padahal mereka mengenal bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, karena hasad, dengki dalam hati, tidak ingin mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kekufuran. Baghyan wa hasada. Maka hasad adalah perkara yang diharamkan kecuali dalam dua hal. Ya, makanya dinamakan ini hasad yang boleh, hasad yang diperbolehkan. Namun lebih tepat kita mengatakan bahwa yang diperbolehkan di sini adalah al-ghibtah. Al-ghibtah, yaitu sebagaimana yang telah kita jelaskan, ada kenikmatan pada seorang, kita juga ingin seperti itu, namun tidak ada keinginan untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang. Itu diperbolehkan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, fasullitu ala halakatihi, maka dia menginfakkan hartanya, ya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala halakatihi, saking banyaknya yang dia infakkan, dia sedekahkan. Nah, maka dia menginfakkannya sehingga menyebabkan dia binasa. Maksudnya dia menginfakkan seperti orang tidak takut miskin. Dia infakkan, ya. Dia paksa dirinya untuk menghindari kekecilan, kebakilan. Dia sedekahkan. Sehingga kalau dia bersedekah seperti orang tidak takut miskin. Nah, perintah bersedekah, maka mereka bersegera. Seperti para sahabat, di antara mereka ada yang menyumbangkan setengah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang menginfakkan seluruh hartanya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berinfak seperti orang tidak takut miskin. Maka ini terpuji. Fil haqqi, tapi dalam kebenaran. Ya. Nah, dalam kebenaran. Adapun kalau diinfakkan dalam perkara-perkara yang haram, tidak akan berarti, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kebenaran. Nah, sebab dalam kemaksiatan mungkin banyak orang yang rela mengeluarkan hartanya, menghamburkan hartanya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bikin bandar perjudian misalnya. Mungkin di antara mereka ada, ya, tidak segan-segan mengeluarkan hartanya. Tapi dalam kemaksiatan ini tidak teranggap sama sekali. Di dalam kebenaran sangat sulit bagi seorang, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat mereka orang-orang yang telah terlatih dalam keimanan mereka. Nah, dalam masalah bersedekah, dalam masalah berinfak, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri butuh.
Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kefikiran, kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang mendapatkan keberuntungan. Seorang hartanya 1 triliun, lalu dia berinfak untuk pembangunan masjid 1 juta, ringan, iya kan? Ringan. Bukan suatu hal yang berat bagi dia. Nah, tapi seorang dia punya harta 10 juta misalnya, dia infakkan 9 juta, wah bukan main. Atau dia infakkan seluruhnya, fasullifa ala halakati, dia infakkan seperti orang tidak takut miskin. Ya, kalau perhitungan secara zahir, wah ini orang gimana ini cara menginfakkan hartanya, bisa-bisa miskin dia. Nah, bisa-bisa hancur dia, bisa-bisa dia gak punya apa-apa. Tapi dia punya perhitungan secara syariah. Nah, perhitungan secara iman. Seorang menginfakkan akan berkembang hartanya tersebut. Kenapa? Karena ketika dia berinfak berarti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertakwa kepada Allah, Allah telah menjanjikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Nah, inilah yang membedakan antara ahlul iman dengan ahlul mal. Kalau ahlul mal yang dia pikir perhitungan secara zahir, ya, uangnya 10 juta, kalau dia keluarkan 1 juta tinggal 9 juta. Kan begitu. Itu perhitungan secara zahir. Tapi kalau perhitungan dalam keimanan, uang 10 juta, dia keluarkan 1 juta, maka dia beruntung. Ya. 1 juta yang dikeluarkan sama seperti 10 juta. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Bahkan berlipat-lipat. Ila 700 dhi'fin, ila adha'afin katsira. Terus bertambah pahalanya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqah." Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Tapi kalau perhitungan ahli dunia berkurang. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dalam keadaan sakit, beliau menyangka sakitnya itu sakit yang akan menyebabkan beliau meninggal, sehingga beliau berwasiat. Dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, mungkin hidup saya tidak lama lagi. Saya punya harta yang banyak, sementara anak saya cuma 1, anak perempuan. Saya ingin menyedekahkan harta saya, Rasulullah, 2/3. 2/3. Kata Rasulullah, "La, tidak boleh. Dalam wasiat tidak boleh berwasiat 2/3 harta itu disedekahkan." "Kalau begitu ya Rasulullah, 1/2. Kata Rasulullah, "La, 1/2 pun tidak boleh." Lalu dia mengatakan, "Wasulus ya Rasulullah, kalau begitu 1/3. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-thuluts wa thulutsu katsir." Boleh 1/3, tapi itu pun sudah terlalu banyak. 1/3 terlalu banyak. Nah, ini dalam wasiat ya. Apabila seorang hendak meninggal, dia hendak memberikan wasiat yang diperbolehkan dalam hal mengeluarkan hartanya dalam harta wasiat, itu hanya 1/3, tidak boleh lebih dari itu. Itu pun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katsir, itu sudah terlalu banyak. Bedakan antara wasiat dengan bukan wasiat. Kalau seorang dalam keadaan sehat ingin menginfakkan hartanya, terserah berapapun, seluruhnya pun tidak jadi masalah. Tapi ketika seorang berwasiat, maksimal 1/3. Nah, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, dia ingin menyedekahkan hartanya 2/3, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ingin kebaikan, ingin menyumbangkan hartanya seperti orang tidak takut miskin. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ya. Kalau kita kan mikir-mikir dulu itu. Nah,
2/3. Wah, kebanyakan. Nah, kasih bulan 1 juta, 10 juta. Nah, uangnya triliunan. Nah, tidak berarti apa-apa yang seperti itu. Nah, yang seperti ini masyarakat rahimakumullah dianjurkan. Ya, melihat ada seorang yang semangat dalam bersedekah seperti sedekah orang tidak takut miskin, maka kita pun ingin seperti itu. Ingin dalam hal sedekahnya, bukan dalam hal banyaknya harta. Yang kedua, wa rajulun ataahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan kepada dia hikmah. Telah kita sebutkan hikmah yaitu Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau agama Allah secara umum. Kebenaran. Lalu kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Ya, seseorang dia punya ilmu tentang agama Allah, lalu dia mengamalkannya, lalu diajarkan kepada yang lain. Maka dia melihat, waduh, inginnya saya seperti itu. Maka dia berusaha untuk mencontohnya. Nah, maka ini juga adalah ghibtah yang dianjurkan. Melihat keutamaan pada seorang, maka kita pun ingin melakukan hal yang sama, walaupun kita tidak mampu melakukannya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang intinya bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kita bahwa dalam perkara-perkara kebaikan berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dalam perkara-perkara seperti ini hendaklah kaum muslimin itu berlomba-lomba dalam urusan menuntut ilmu, dalam urusan akhirat, dalam urusan sedekah, dalam urusan jihad, dalam urusan ibadah-ibadah yang lainnya. Semangat dalam hal ini dianjurkan. Nah, akan tetapi dalam perkara dunia maka tidak dianjurkan berlomba-lomba. Dalam urusan dunia ada faedahnya tersendiri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Perhatikan orang di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan perhatikan orang yang di atas kalian. Sebab yang demikian lebih pantas agar kemudian kalian tidak meremehkan, tidak merendahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ya, dalam urusan dunia kita punya harta, ya gaji sebulan pas-pasan misalnya 1 juta sebulan. Ya alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Masih ada orang yang tidak kerja. Maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Apa yang dia dapati halal. Walhamdulillah. Masih ada orang yang kehidupannya sempit. Itu dalam urusan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita penciptaan. Mungkin ada salah satu dari tubuh kita cacat. Ya. Maka kita melihat yang di bawah kita. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kepada anak kesehatan. Yang lain itu ada yang sakit. Di antara kaum muslimin ada yang sakit, di antara manusia ada yang lebih dari itu. Walhamdulillah, masih bisa berjalan. Di antara manusia ada yang tidak punya kaki, tidak bisa berjalan dengan normal. Ini dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan penciptaan. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari penciptaan. Tapi dalam urusan akhirat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka inilah yang disebut dengan al-ghibtah. Baik, saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan tambahan ilmu serta tambahan keimanan kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.